Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Nawari Hamim selaku Ketua PDDMI Kabupaten Jember. Yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Muspika Kecamatan Arjasa. Yang ketiga, kepada Bapak Kepala Desa Candijati. Yang keempat, tak lupa yang kami hormati para ustadz, para kiai, para ustadz dan segenap takmir Masjid Jami Baitul Makmur dan seluruh takmir masjid sekecamatan Arjasa dan tokoh masyarakat serta hadirin yang para undangan. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita buka acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya tidak ada halangan sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepada Ustadz Muzaki. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biridhaillah wa hidayatihi wa aunihi wa ghufranihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila sayyidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jamil awliya wal ulama wa syuhada as-salihin khususan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami'i muallimina wa ustadina wa masyayikhina fi ayyi mawjudin kana al-ahya'i minhum nawad syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغربها، خصوصا جميع أهل قبورنا من آبائنا ومن أمهاتنا، جدنا وجداتنا وأصولنا وأصول أصولنا، غفر الله لهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى إخواننا من المسلمين والمسلمات، غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut lagi dengan pemawasan ayat suci Al-Quran dengan Ustaz Muzaki ya Tolen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi
لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muzaki yang telah membacakan surat-surat atau ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari adanya pembacaan pembacaan surat di dalam Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Arjasa, Bapak Ustadz Ahmadi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hawari Hamim, Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Arjasa. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Candi Jati. Dan tak lupa yang kami hormati para kiai, para ustadz, dan segenap takmir masjid sekecamatan Arjasa, dan para tokoh masyarakat dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan di siang hari menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barakah, Masjid Baitul Ma'mur. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan perlu kita syukuri atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya, karena izin dari beliaulah sehingga kita bisa berkumpul dan hadir undangan bisa memenuhi undangan dari kami yang tiada lain niatan tujuan kita untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Oleh karenanya kami selaku panitia penyelenggara halal bihalal hari ini Minggu 13 Juni 2021 bertepatan dengan 2 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Dan harapan mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin undangan yang dirahmati Allah,
Dalam hal ini kami selaku panitia akan menyampaikan 2 poin yang berkenaan dengan program halal bihalal. Pertama tentang kebersamaan, dan yang kedua tentang perwakafan masjid. Walaupun tidak lengkap, nanti yang saya sampaikan mungkin akan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh beliau Dr. Andres Haji Hawari Hamim selaku pengurus DNI Kabupaten Jember. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke momentum halal bihalal, tiada lain pertama untuk memakmurkan masjid yang kita kelola, memakmurkan masjid yang kita dikasih kepercayaan amanat, tentunya dengan kebersamaan. Oleh karenanya, sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dalam momentum halal bihalal hari ini, kami mengajak kepada hadirin semuanya, juga tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih mengawali atas segala dukungan, bantuan dari hadirin sekalian, juga dari muslimah, atas partisipasinya, juga dari remaja masjid yang telah mendukung sehingga acara halal bihalal pada hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan sampai selesai nantinya tidak ada halangan, rintangan apapun. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, mengingat dengan kebersamaan sebagaimana sebuah pepatah atau ungkapan, kalau masjid kita ingin makmur, tentunya kita memerlukan kekuatan. Bagaimana supaya kita kuat? Tentunya kita harus bersatu. Untuk mencapai kita supaya bersatu, maka jagalah dan peliharalah silaturahmi. Inilah pokok inti dari acara halal bihalal pada hari ini. Kebersamaan tidak harus bersama-sama. Salah satu contoh pada siaran hari ini, masjid untuk menambah semangat kebersamaan. Masjid tidak memilih siapa yang mau masuk ke masjid, baik itu tukang becak, rakyat jelata. Apabila mau masuk ke masjid, jelas harus dibuka sandalnya. Bapak Bupati, tolong dibuka sepatunya Bapak Bupati. Bapak Camat, juga pejabat-pejabat lainnya, bila masuk ke masjid tentunya harus dibuka alas kakinya, sandal atau sepatunya. Nah, ini bentuk kebersamaan. Tentunya dengan kebersamaan, insya Allah menjalani hidup kita di dunia akan indah apabila dihiasi dengan kebersamaan. Inilah inti dalam hidup, baik dalam keluarga, bertetangga, bermasyarakat. Tanpa ada kebersamaan, tidak akan mungkin untuk mengkondusifkan keadaan. Walaupun tidak harus bersama-sama, lain pendapat, beda pendapat itu wajar. Beda selera tidak salah, karena setiap manusia mempunyai karakter sifat masing-masing. Yang penting jangan membesar-besarkan perbedaan, jangan membesar-besarkan masalah selera, tapi kebersamaan mari kita rangkul bersama. Insya Allah segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Contoh pada hari ini tanpa kebersamaan tidak akan mungkin terlaksana halal bihalal ini. Kami dari bapak-bapak sekalian yang ikut membantu, yang ikut mendukung sehingga terlaksananya
halal bihalal pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berusaha dan berusaha terus bagaimana hidup kita ini lebih indah dan lebih harmonis, baik bertetangga dan bermasyarakat, tentunya dengan momentum halal bihalal. Untuk itu kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tingkah laku, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya hanya menyampaikan tentang perihal penting ini karena sudah sering beberapa kali terjadi tentang perwakafan masjid sehingga timbul masalah karena identitasnya masjid kurang lengkap atau kurang jelas. Ini sangat penting untuk mengurusi sertifikat. Untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para undangan, kami siap membantu untuk melancarkan proses perwakafan bapak-bapak di masjid masing-masing. Biar apa? Menjaga anak turun kita, penerus kita biar enak mengelola masjid, biar enak mengemban amanah. Kita semua ini kan PT, pegawai Tuhan tanpa bayaran, kecuali dengan ikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, itu saja. Kita sebagai orang yang dinomorsatukan di masyarakat, kita tidak diminta tapi dipilih oleh masyarakat. Inilah amanat yang harus kita jaga, amanah yang harus betul-betul kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan imam tidak ada salah di masjid, turun dari masjid pun kita imam. Contoh ini memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh sangat sulit. Seperti yang tadi sampaikan, ini kan contoh, cuman memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh tidak mudah. Seperti Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang perlu diteladani, yang perlu diikuti. Rasulullah mencontohi kita. Kalau kita hanya memberi contoh, beda gigi. Lama-lama nyereng kita lestarikan budaya silaturahmi. Karena apa? Satu sama lain saling membutuhkan sama lain. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan keikhlasan. Dan yang terakhir kami menambahi untuk proses perwakafan bapak-bapak pertakmir di masjidnya masing-masing. Apabila menemukan kendala, takmir siap membantu. Tapi bukan saya tidak paham, cuma saya menyampaikan. Yang paham Bapak Haji Abdullah. Ini gratis, tanpa dipungut biaya, ya, gratis. Untuk masjid, bukan untuk rumah ya Pak ya, untuk masjid. Kalau untuk rumah, tanya dulu ke Pak Haji Abdullah, ya. Ini untuk masjid, biar enak untuk penerus kita. Dan yang paling akhir, saya meneruskan himbauan dari pemerintah untuk keselamatan kita bersama, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Mari kita ikuti prokes, yaitu protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan. Ini semuanya menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sudah banyak korban-korban berjatuhan karena wabah ini. Ini ikhtiar. Kalau kematian kita serahkan kepada Allah, Allah yang menentukan. Kita ikhtiar usaha, kan kayak itu. Tidak ada salahnya, tidak ada banyak kita berusaha untuk mencegah penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah itu saja mungkin Bapak-Bapak dan hadirin undangan yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Panitia dari PCDMI Kecamatan Arjasa, Bapak Ustadz Ahmadi. Untuk yang selanjutnya, ini sambutan dari Kepala Desa Candijati kepada yang terhormat Bapak Toto Hadiono,
Dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara atas berkenannya waktu. Para hadirin mohon izin, para sepuh, para tantretan, matur canggolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setan kula amul ja'akid setujenah para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh pemuda, dan yang saya hormati kepada panitia penyelenggara, dan yang saya hormati kepada Bapak Muspika Kecamatan Arjasa, dan para hadirin undangan yang hadir di sini yang juga saya hormati. Para sepuh, para tantretan, setan gula amul ja'aki, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya selaku Kepala Desa Candi Jati sekaligus bertindak atas nama segenap jajaran aparatur pemerintahan desa dan juga masyarakat Desa Candi Jati. Pada kesempatan ini sangat merasa bersyukur dan juga sangat merasa bangga atas terselenggaranya acara halal bihalal ini, karena acara halal bihalal ini merupakan sebuah wadah untuk menjalin hubungan silaturahmi, walaupun situasi dan kondisi bangsa kita, negara kita ini masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Namun segala daya dan upaya dari pihak penyelenggara masih diberikan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara dan kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi mensukseskan acara pada siang hari ini. Dan harapan saya dengan terselenggaranya acara halal bihalal ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan antar anggota DMI sewilayah Kecamatan Arjasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Desa Candi Jati yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya tetap memperkokoh tali silaturahmi dan tali persaudaraan kita semuanya di Kecamatan Arjasa. Untuk sambutan yang selanjutnya yakni dari Bapak Muspika Kecamatan Arjasa, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Hawari Amin selaku Ketua DMI Kabupaten Jember, Ketua Panitia Halal Bihalal Takmir Masjid yang diselenggarakan oleh DMI Kecamatan Arjasa. Kemudian yang saya hormati Pak Kades, para ustadz maupun kiai serta tokoh ulama takmir masjid sekecamatan Arjasa yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dulu karena ini muspikanya diwakili satu orang, Pak Kapolsek, Pak Dandamil, Pak Camat yang sedianya hadir menyampaikan kepada saya permohonan maaf karena ada kegiatan yang bersamaan. Untuk itu saya mewakili muspika untuk memberikan sedikit himbauan pada bapak-bapak semuanya. Sebelum saya lanjutkan, apa perlu perkenalan ini?
Perkenalan dulu ya. Terima kasih Pak. Nama saya Kaswan, singkat Pak, Kaswan. Pangkat saya itu atau Letnan 1. Jabatan saya Kanit Intel Polsek Arjasa. Saya sudah berdinas kurang lebih 32 tahun dan selalu di Intel. Saya kira cukup Pak ya? Belum saya lanjutkan. Kali ini saya hanya menyampaikan satu himbauan dari pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan. Nanti saya berharap para ustadz, para ulama, para kiai atau takmir masjid bisa menyampaikan kepada para jamaahnya masing-masing untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kenapa ini selalu disampaikan terus berulang-ulang? Pemerintah tidak bosan-bosan mengingatkan kepada warga atau masyarakatnya demi keselamatan bersama. Perlu Bapak-bapak ketahui semua, di wilayah Kecamatan Arjasa ini, ya syukur alhamdulillah hingga saat ini masih masuk zona hijau, Pak. Masih masuk zona hijau. Tapi bukan berarti zona hijau tersebut akan aman selamanya. Kalau selama kita selalu menerapkan protokol kesehatan, mudah-mudahan selalu dalam zona hijau. Jumlah keseluruhan COVID yang ada di Kecamatan Arjasa ini ada 81 orang. 81 orang yang dinyatakan positif. Di antara 81 orang ini ada 8 yang meninggal dunia. Kenapa ini selalu disampaikan? Supaya masyarakat selalu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan hingga saat ini, sebelum kegiatan ini dimulai, saya juga berpesan dan wanti-wanti kepada panitia untuk di dalam penyelenggaraan acara ini diterapkan protokol kesehatan. Kenapa? Akhir-akhir ini khususnya pasca Lebaran, Pak ya, pasca Lebaran, kasus COVID untuk wilayah Kabupaten Jember ini cukup meningkat. Dalam 2 hari ini ada tambahan sekitar kurang lebih 30-an. Yang dulunya ada daerah-daerah yang zona hijau berubah menjadi merah. Ini klaster-klaster dari halal bihalal, kemudian ada klaster dari PNI, ya, tenaga kerja Indonesia yang baru pulang, kemudian ada juga klaster sekolahan yang barusan 2 hari ini muncul cukup banyak, 28 orang dalam satu kelas, cukup banyak. Ya mudah-mudahan untuk di wilayah Arjasa ini masyarakatnya dan pemerintah kecamatan ini selalu berharap masyarakatnya selalu melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Karena tetangga kita atau tetangga kecamatan kita ini sudah mulai meningkat, Pak. Sudah mulai meningkat. Ada peningkatan pasien yang dinyatakan positif. Saya kira itu untuk terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk Kamtibmas, Pak. Untuk Kamtibmas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama bukan berarti petugas ini kalau sudah ada petugas tanggung jawabnya masyarakat tidak ada. Tapi dimohon kerjasamanya dalam menjaga situasi Kamtibmas. Karena di wilayah Arjasa ini yang sering terjadi curanmor, kemudian juga pencurian dalam rumah, kemudian juga penganiayaan. Ini yang
sering terjadi. Tolong disampaikan kepada jamaah masjid masing-masing dalam setiap kesempatan, khususnya dalam pengamanan kendaraan bermotor, Pak, untuk dilengkapi dengan pengaman atau kunci ganda. Dan kalau parkir jangan sembarangan, dilihat di tempat yang keramaian, selalu waspada. Kemudian untuk selain terjadinya beberapa kasus, di Polsek ini juga berhasil mengungkap beberapa kasus. Ada pencurian mobil yang pernah terungkap, terus kemudian pengungkapan pencurian sepeda motor, juga pengungkapan pencurian HP, dan yang terakhir pengungkapan kasus penganiayaan, pengeroyokan di RT Harjasa. Ini berhasil kita tangani. Masih ada beberapa kasus-kasus yang lain yang masih kita tangani untuk segera dilakukan pengungkapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau selaku Bapak Kaswan ya, dari Polsek Harjasa. Untuk acara yang selanjutnya, yakni ada suatu penampilan dari santri putri dari musola dari santrinya Bapak Ustadz Abdullah ya, akan membawakan sesuatu lagu religi. Kayak itu anak-anak kita ini sambil penapa? Sambil dinikmati. Jangan kata nikmati, ngereng. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamualaikum
Luar biasa penampilan dari adik-adik, terlatih menyanyikan lagu yang sangat merdu ya. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember kepada Bapak Dr. Andes Haji Hawari Hamim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Hadratal ulama al-mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid wa nahsul dzikri al-mukarram Bapak Kiai Abdullah selaku Ketua Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kecamatan Arjasa, Al-Ustadz Ahmadi selaku Panitia, dan juga Bapak Kanit Intel izin tadi mulai. Oh, Masya Allah. Okay. Bapak Kepala Desa Candi Jati yang kami muliakan, yang sangat kami banggakan, ketua, sekretaris atau yang mewakili takmir masjid sewilayah Kecamatan Arjasa, yang insyaallah panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para undangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telebat segunik dari Masjid Kak Dinto gila tebebes ke Masjid Al-Ikhlas. Ki alhamdulillah ngantos orang mak sobung sing ngonein neka nasibah Ketua PDDMI Kabupaten Jember. Kita napa mon kiai utawa ustad neka khatimul ummah sebagai pelayan rakyat, beni ilajenin tapi melayani rakyat. Milana abdina ngobel ketua panitia, alhamdulillah mah nyambung bit abit tak nyambung. Alhamdulillah kita bersyukur dalam forum halal bihalal Kak Dintoh, ajunan diperkenankan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala Rabu ikilingkian Kak Dintoh, bukan karena keinginan pribadi, tapi itu adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Manusia ini hanya memiliki kekuatan untuk ikhtiar. Wa ufawwidu amri ilallah. Kepasrahan kita kepada Allah atas perjalanan kehidupan menuju sebuah takdir akhir, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dipertemukanlah abdina sareng ajunan sedaja. Kenapa demikian? Karena memang manusia memiliki keterbatasan, manusia memiliki kemampuan yang sangat relatif nisbi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Melana halal bihalal ini merupakan jalan yang akan mengantarkan menuju kesempurnaan dengan ikhtiar. Saat Ramadan yang lalu, panjenengan dengan kami telah menjalankan aktivitas ubudiyah
yang salah satunya adalah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan aktivitas ibadah yang lain. Janji Rasul, man shoma Ramadan, man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan dalam ayat, dalam hadis yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Wa ma ta'akhkhar ini bukan dalam konteks kerasulan sebagai nabi. Nabi itu wa ma ta'akhkhar jelas dijamin oleh Allah kesuciannya dari berbagai noda dan dosa kehidupan. Tetapi bagi umat beliau, wa ma ta'akhkhar ini maknanya adalah setelah diampuni oleh Allah, kemudian Allah menjaga, memelihara orang itu dari perbuatan dosa hingga nazak telah tiba. Itu makna dari mufassirin Al-Quran ayat ini, insyaallah surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina ghufira lahu wa yaghfirullahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Coba ajunan sareng abdina ulatin boleh. Jadi makna wa ma ta'akhkhar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah orang ini masuk kategori kharaja min dunubihi kayaumin waladat ummuh, kemudian dijaga oleh Allah orang itu dari melakukan dosa hingga wafatnya tiba dalam keadaan husnal khatimah biqauli la ilaha illallah. Nah, saat suci ini ada dua yang kita raih. Yang pertama adalah ampunan, dan yang kedua kemenangan. Itulah makanya pada saat kita melakukan sholat Idul Fitri, itu ada pernyataan sebuah hadis Nabi, ijtahidu yaumal fitri bis sadaqah wal amalil khair wal birrin minas salat was sadaqah wat tahlil wat tahmid wat takbir fa inna Allah alladhi yaghfiru dhunubakum wa yajtami'u du'aakum wa yansuru ilaikum birrahmah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Abi tay buka hadis Kak Dinto. Ijtahidu yaumakum yaumal fitri, bersungguh-sungguhlah kalian di hari raya Idul Fitri itu dengan sedekah, kita keluarkan zakatul fitri, kemudian dengan amal-amal yang saleh dan amal-amal yang penuh kebaikan. Misalnya salat, sedekah, salat, takbir, tahlil dan tahmid. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa kalian dan juga menerima doa kalian, wa yansuru ilaikum birrahmah, dan memandang kalian dengan penuh kasih sayang. Dua hal yang menarik, pandangan Allah yang penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah ampunan, merupakan modal umat Islam menuju kehidupan baru dengan semangat yang baru. Kemudian tersimpul dalam kalimah ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idhin wal fa'izin al makbulin kullu 'am wa antum bi khair. Ja'alanallah, semoga Allah menjadikan, wa iyyakum, kami dan kalian demikian, minal a'idhin, termasuk orang-orang a'idhin, kembali ke dalam fitrahnya, kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuh. Dan yang kedua al-faizun, meraih kemenangan. Ini barangkali tema yang diangkat oleh panitia. Kami dari PDDMI Kabupaten Jember juga menyampaikan permohonan maaf senyampang masih lebet iki Syawal, ampun lebet
Oke, berarti tak napa nika pun. Mohon permintaan maaf nika tidak harus hanya di bulan Syawal. Kita kula nyonri dana maaf sesobung betesah atas nama pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana menjadikan modal semangat ampunan, kasih sayang dan kemenangan sebagai modal kita melangkah ke depan. Yang pertama, tadi Bapak wakil dari Bapak Kapolsek Kecamatan Arjasa menyinggung dan mengangkat nilai manfaat pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan. Para kiai, para alim, saya menegaskan bahwa mati itu merupakan keniscayaan, betul ya? Wafat atau mati itu merupakan suatu keniscayaan kepada setiap orang. Rujukannya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini rujukan. Yang kedua, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rujukan yang ketiga, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini rujukan Quran semuanya, bahwa mati itu ketetapan Allah, tetapi ikhtiar untuk menuju kematian yang lebih baik itu wajib dilakukan oleh setiap hamba-hamba Allah dengan cara kasab. Ini harus dilakukan dengan cara pertama, meningkatkan kualitas iman. Iman harus dikuatkan agar kita memiliki fondasi dasar yang kuat. Perlu panjenengan fahami bahwa COVID itu penyakit yang diciptakan, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kami titip pada Bapak Kiai-Kiai Ketua Takmir ini supaya tidak salah frame pengertiannya. Keyakinan kita bahwa COVID-19, nopo singkatane COVID-19 niku? Coronavirus disease 19 niku 19. Bahkan sekarang ada istilah klaster-klaster baru, variasi-variasi baru, model-model anyar COVID. Cuma kapan COVID ini akan berakhir? Nah, makhluk yang namanya COVID ini ciptaan Allah, dan Allah juga yang akan mengangkat. Paham nggih? Bagaimana cara Allah mengangkat? Nek wong niku, wong kampung niku, negeri niku imane mapan teng Allah, njaluke kuat. Betul, Pak? Pusatnya meminta pada Allah, bisa di rumah, bisa di pasar, bisa di masjid, bisa di kantor, bisa juga di musala. Tetapi tempat yang lebih suci adalah masjid. Ini tanggung jawab kita. Kemudian bagaimana relevansi atau hubungan dengan apa yang disampaikan oleh dari Bapak Kapolsek Arjasa tadi atas perintah dari pemerintah kita. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayo kita ikuti ulil amri. Di samping yang paling utama taat pada Allah dan Rasulnya, di situ tidak ada atiullah, begitu masuk ulil amri ini cukup langsung ulil amri minkum. Maknanya apa? Taat pada Allah dan Rasulnya wajib 100%, tidak boleh dikurangi. Ulil amri wajib, tapi bisa wajib napa jenenge, fardunya fardu kifayah atau fardu setengah ain. Napa kalau sebut setengah ain ngeten? Kalau misalnya pemerintahannya itu bagus, menopang kemakmuran umat Islam, wajib ain didukung. Betul, Pak? Tapi kalau ada pemerintahan di satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu negara, mboten taat teng Allah, nggih nuwun sewu, Pak. Maknanya mboten taat teng Allah itu misalnya kita diajak dan disuruh maksiat.
disuruh meninggalkan sholat, disuruh nggih saknopane niku puasa mboten usah umpamane tapi niki mboten Indonesia alhamdulillah. Maka ini wajib dievaluasi ketaatannya. Itu makna tidak ada wa'atiu. Kemudian masuk teng tugas panjenengan kali kula, ikhtiar ini harus dilakukan, menyampaikan kepada warga, pada jamaah bahwa ikhtiar itu wajib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dari dalam, dari dirinya sendiri. Maknanya yuk nopo, ayo ikhtiar. Ikhtiarnya berupa 3M, menjaga, memakai. Nggih, kula ngadeg mboten napa-napa tebih teng jenengan nggih sepunten niki. Kula niki pun napa terus Allah urusan Covid pun wis pasrah kula ngoten nggih. Tapi niku mau ndamel lho nggih, kula enggak ada ngapunten Pak Kepala Desa. Saya punya lho ya. Nggih. Tapi nek pun jarak cedhek nggih digawe. Kadang-kadang enten Pak Polisi buru digawe, nek mboten nggih. Niki aja ditiru hawari mboten sae. Tiru yang baik nggih. Lah kula ngeten niki malah sesek ambekan kula nggih sepunten niki. Bek sek nika tambah tak bisa nyaba. Ki semoran Pak Kapolsek, Pak Kades, mohon maaf. Tapi kami anjurkan tetap ini ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Yang kedua, memakai masker, mencuci. Jane nek mencuci tangan tiang Islam niku pun biar waktu mau sholat wudhu. Artinya kalau jenengan dengan kami dan masyarakat warga umat Islam ini senang sholat, insya Allah terhindar dari Covid. Amin Allahumma. Niku pun contoh, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Niku pun gambaran jelas. Islam mempelopori kesehatan, gak usah WHO-an. Mulai awal 14 abad yang lalu telah mempelopori bidang kesehatan ini. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Tolong dipahami, menjaga jarak bukan berarti panjenengan mau salaman jauh-jauhan cukup begini ya. Lah kalau menjaga jarak terus ya nopo bisa dadi anak nek ning omah gak iso kumpul kali bojone. Mas, malam Jumat Mas. Oh maaf, menjaga jarak. Ampun nggih. Maaf. Saya tidak bisa melayani kesampean menjaga jarak. Ampun. Iya, Covid ini kalau 2 tahun ini selesai. Kalau 10 tahun ada pas tandi anak menjaga jarak, masa bisa pakai jarak jauh? Dewan telepon ke bisa, salaman ke bisa. Maka yang dimaksudkan menjaga jarak ini adalah bagaimana kita mampu meletakkan diri saat menghadapi orang-orang yang dikhawatirkan terimbas atau terindikasi COVID-19. Nika sholat leres Pak Ustaz, ada ping-ping ini leres nggih. Dan mata bengal jawab nika. Pak Kades niki kayak ada lampu kuning niki. Mboten Pak, menjaga jarak ini ikhtiar. Tapi nun sewu di Jember meler-meler Pak. Meler-meler onggu. Bari Jumatan abdina khutbah babus salam posa akhira sawu sufufakum esto agi ongku merapat barisan, meluruskan barisan, posa bahkan jalan besar itu dipakai untuk sholat saking membeludaknya jamaah. Nah ini yang dimaksudkan, bukan berarti kemudian panjenengan kepada sesama anak, istri, keluarga, sanak kerabat handai tolan yang sudah biasa kenal harus menjaga jarak, tidak. Kemudian yang berikutnya ini saya memang agak berat, ngapunten. Selain itu menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Nah yang terakhir niki menjaga untuk tidak bersalaman. Ini mohon maaf Pak Kades, Pak Kapolsek, kalau saya menjaga salaman itu wajib sesama muslim kecuali bukan mahram. Maaf. Karena dengan salaman Allah meneteskan, menjatuhkan dosa-dosa orang itu
dan sekaligus Allah menambah keberkahan serta memberikan kelancaran rizki dan umur panjang. Ini Pak, tolong titip niki kula pun kadung ngomong masalah Covid dibisiki Pak Kades niki wow. Ini masih Covid niki jam pinten mengke buyar niki. Belum persoalan masjid. Nah, kemudian niki urusan Covid pun manten ikhtiar harus dilakukan. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ikhtiar pun tawakal. Sudah serahkan. Perlu kami tambahkan apa yang disampaikan Pak Kades dan Pak Ganit Intel tadi, bahwa saat ini Jember masuk zona kuning secara keseluruhan. Artinya zona kuning mendekati hijau. Kalau oranye pink itu sebelum merah. Ini kemarin waktu Idul Fitri itu pink, sekarang sudah naik ke kuning. Artinya sudah mendekati hijau. Hanya di 29 RT di Kabupaten Jember yang masuk wilayah zona niku wau napa jenenge pink. Dari total sekian ribu RT. Artinya sekian ribu RT hijau. Sementara 29 pink, ngaten lho, paham nggih? Itu per sebelum Idul Fitri kurang 3 hari. Saya ikut rapat di Pendopo dengan Bapak Bupati dan ada utusan dari gubernuran. Nah, inilah maknanya bahwa insya Allah Jember aman dari Covid, tapi harus dipertahankan dan diperjuangkan serta tetap diikhtiarkan Covid-19 ini hilang dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian bagaimana dengan masjid kita saat ini? Tadi dapat laporan ada 67 masjid, betul Kiai? Di 69. Untuk Arjasa ada 69. Apakah 69 sudah masuk SIMAS? Sebagian. Oh, neng SIMAS ajunan. Sistem informasi kemasjidan. Maksudnya pun apa? Apa mak beda? Sekarang ini zamannya zaman IT, zamannya teknologi canggih di bidang informasi. Maka manakala ada masjid masuk ke dalam SIMAS, andai kata ada program pembangunan masjid, rehab masjid dan yang lain-lain, langsung diakses masuk. Alhamdulillah, Bapak Bupati Haji Hendi Siswanto beserta Gus Firjon saat ini menganggarkan di Kesra 35 miliar untuk kesejahteraan rakyat. Kemana alokasinya 35 miliar? Yang pertama untuk 19.000 guru ngaji. Sudah didata Pak? Yakin Pak Kades? Alhamdulillah. Kerjasama yang harmonis antara DMI kecamatan dengan Pak Kades dan Pak Camat. Ini barokahnya pertemuan kalau beliau diundang begini. Bocoran saya sudah telat karena sebelum Idul Fitri kami sudah rapat. Ada 19.000 guru ngaji yang akan dianggarkan satu orang 1.200.000 tiap tahun. Alias kalau satu bulan 100.000. Tapi rutin Pak, insya paham ya? Rutinnya begini, andai kata pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran jumlah guru ngaji yang terdaftar 19.000, maka otomatis setiap tahun. Tapi kalau ternyata tahun berikutnya meledak jumlahnya maongge, maka kemungkinan akan dibagi 2. Misalnya angka kemarin zamannya bupati yang lama 27.000 orang. Andai kata angka ini tercapai, tidak mungkin semua anggaran untuk guru ngaji, neser masjidah musallana Pak, TPQ TVA, cuma kasak, belum yang gereja, belum yang wihara akan dibantu juga. Kemarin kami rapat dengan dari pihak Persatuan Gereja dan dari tokoh-tokoh Hindu dan Buddha. Nah, ada 27.000, maka dibagi tahun ini separuhnya, tahun berikutnya separuhnya lagi. Terus begitu sampai periodisasi beliau berakhir.
Kemudian yang kedua untuk masjid. Monsen pun bagus, tak usah ngusul lagi. Sekiranya bisa swadaya. Tetapi manakala ada masjid sedang membangun, tolong siapkan proposal. Proposal itu harus surat permohonannya ditandai kepala desa, Pak Camat syukur-syukur turut merekomendasi ketua PC atau PDDMI Kabupaten Jember atau PCDMI Kecamatan Arjasa. Deki pada perhatian khusus, niku pentingnya kita komunikasi. Kemudian yang berikutnya ada guru ngaji, maaf, untuk ketua sekretaris takmir. Dimin badan amanahnya amanah kongres ki. Kongres, bada sih norok kongres. Bada. Zamannya Bupati Selaju. Mungkin rencana program itu dilanjutkan, tapi kemasannya bukan kongres. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara, mempertahankan yang lama yang baik sambil melakukan inovasi-inovasi baru. Cuma namanya tidak kongres. Maka ini akan diperhatikan. Ketua sekretaris bendara takmir insya Allah akan mendapatkan tunjangan keng syarat tagabe proposal untuk yang pembangunan atau rehab, sementara yang ini syaratnya mengaju neka tugasnya ketua neka Kiai Abdullah wajib memperjuangkan ketua sekretaris takmir. Menabi setong nomor 2, setong 2 nika tak yusul lagi ayunan bisa memperoleh dana bantuan masjid 10 juta, musola 5 juta, king syaratnya mengaju nika. Jok sampai lestari pertemuan pas tos antosan, bempun, pas manglo di abdina ayunan, padahal tak abadi proposal, termasuk rap. Kemudian ke depan masjid, gula nitip-nitip saus nih kapun, bektuna pun beksore. Kami titipkan bahwa gerakan radikalis dan liberalis sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa. Makin jebol boleh nih puger. Jebol makin 60% umat Islam Ahlus Sunnah, sementara 40% sudah ada di luar bingkai Ahlus Sunnah daerah Kecamatan Buluan. Hasil survei kami bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan PCNU Jember, kita tinggal 60% umat Islam yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sisanya sudah diambil orang lain. Bahaya laten ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan, minimal mempertahankan, jangan sampai masuk ke wilayah Kecamatan Arjasa. Kenapa radikalis itu begitu kita curigai? Karena di sini tertanam orang-orang ISIS. Oning Pak ISIS Pak. Islam State Suriah and Iraq. Nika mon aslena singkatan. Tapi mon singkatan yang gue orang Jember lain boleh Pak. ISIS istri, ikatan suami istri satu. Nah, ikatan suami istri satu. Tak man kak man apa tak bengal ke sebini. Kiai Abdullah namun sengon di Jember tak bengal, cukup Arjasa. Tahu sengon Pak. Namun sengoda. Kita napa gula mon peleman ka ento amik pada cuma tabar pun tak poron. Tak poron nolak nih kayak gitu. Semangat usia boleh mendekati 60 tapi semangat 17 tahun. Punten agejek nih kah. Jadi kekuatan ISIS termasuk kelompok-kelompok Wahabi sudah mencengkramkan kaki di Indonesia. Mereka gentayangan bekerja dana dari negara-negara Timur Tengah dan Arab Saudi. Ini hati-hati Pak. Termasuk untuk minta bantuan masjid. Banyak orang yang menawarkan program ini. Bantuan masjid saat rehab sudah tanggungan saya sampai selesai, tapi dengan syarat. Nah, nanti ketua takmirnya dari kami. Tak saya monsuneka Pak. Rusak tatanan. Kemudian yang kedua, ini ada kelompok liberal, kelompok yang memudahkan
agama, bahkan meniadakan agama. Kelompok ini sudah berkembang di daerah Sumber Baru. Kemarin kami datang Semboro, ada namanya Islam, napa iki kelupain ten gula. Semboro Islam ame beda seimut. Nggih, pokoknya syukur eling teng Allah, beda nyaman agasa. Abdina kelupain bektana turun ke Semboro sareng ke Umbul Sari dan Gumuk Emas. Itu ada yang namanya kelompok Islam eling, king nyamana kelupain. Ingat urusan taurikah nikah. Nah, kelompok ini yang penting ingat kepada Allah, manunggaling kawula Gusti, tidak usah sholat, tidak usah puasa, sudah cukup dirinya menyatu dengan Allah. Bahkan yang bahaya, Allah dia mengatakan Allah ada di sini dan inilah Allah. Na'udzubillah min. Ini bahaya kelompok ini. Ada lagi kelompok yang kedua, mau mengateiskan Islam. Orang-orang Islam mau dibuyarkan agamanya sehingga tidak lagi beragama. Hati-hati dengan kelompok ini. Nah, kelompok yang ideal di antara tengah ini tadi, yang pinggir dan pinggir, kanan dan kiri, bainal yamin wasyimal, itu kelompok Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini Islam tengah-tengah atau Islam moderat, eki kak dinto ahlus sunnah wal jamaah. Tolong pertahankan. Kalau ada mereka datang bertamu ke panjenengan, bukan diusir dengan kasar, sambut dengan baik, tapi tolak dengan cara yang halus dan lembut. Tapi kudu tegas Pak, jangan sampai longgar panjenengan. Bodoh orang cangkolang mungkin pakaian dengan model itu, dengan wajah yang seperti itu, langsung diaturi jadi imam. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, cirena tak ngangki bismillah, baca surat tak ngangki bismillah, menabi subuh tak kunut, tak menabi usolli, tak menabi ngangki at-tahiyatul, begitu at-tahiyatul lah nikah. Kemudian salam cukup satu kali, selesai ngadep jamaah, tidak pakai wiridan. Bukan tidak boleh, boleh menurut mereka, paham Gi? Sah menurut mereka. Tapi kita Ahlussunnah punya pedoman sendiri. Madhahibil arba'ah yang paling utama adalah Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i di bidang fikih, di bidang tasawuf Al-Imamul Ghazali. Sementara di bidang akidah kita berkiblat kepada akidah yang dikembangkan Ahlussunnah oleh Hadratus Syekh Hasan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ujungnya kemana? Ya ke Rasulullah dan para sahabat. Cuma ini wasilah dalam arti melakukan kodifikasi, penataan kembali bagaimana Islam yang diajarkan Rasul. Prinsipnya saat kita modern, mereka menjadi kelompok puritanisme, ingin kembali ke 14 abad yang lalu. Ini mereka Pak sekarang ini sedang melakukan ini. Dan Hawas kami titip, mereka sekarang ini ngaji kitab kuning. Ngaji kitab kuning seperti kitab kuning yang dibahas oleh para kiai. Apakah itu Ihya Ulumuddin atau Al-Hikam, Sultanul Ahkamul Sultaniyah dan lain sebagainya. Tetapi isinya banyak yang disimpangkan. Hati-hati. Jangan buka radio, silahkan setel, pahami dan klopkan. Apalagi yang pernah mondok di pondok pesantren akan bisa merasakan mana yang celah-celah diubah, mana yang masih asli. Ini kami titipkan, senyampang ketemu, monggo ketua takmir beserta sekretaris bendahara punya tugas yang sangat mulia mengantarkan ini, menyelamatkan negeri ini dari gangguan dari luar dan juga menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Minimal 3 bidang itu jenengan garap, idarah, imarah, riayah. 3 hal ini pertahankan. Idarah menata organisasi, imarah itu memakmurkan kegiatan keagamaan berupa ibadah,
zikir, qiraatul Quran dan lain-lain, majelis yang bisa dipertahankan dan dikembangkan. Yang ketiga, riayah, melakukan upaya membersihkan masjid, menata masjid, memelihara keindahan masjid, terutama yang pinggir jalan. Dihimbau oleh Bapak Yusuf Kala, Ketua Umum, mantan Wapres, beliau menghimbau masjid yang di pinggir jalan tolong pagarnya dibuka, jangan sampai ditutup, supaya memudahkan orang datang untuk sholat. Kemon ngampung kemipis indecur tak napa, minimal kenal masjid, tapi jangan masuk serambi masjid, harus di luar jalan yang menuju ke tempat WC atau tempat kencing atau tempat wudhu. Ada yang mengatakan, ulama yang ekstrim, ulama yang sangat kuat, bahwa kalau sekedar mampir pipis ke masjid itu haram. Ini yang sangat ekstrim, Pak. Artinya ekstrim itu sangat kuat di dalam memegang ajaran Rasul. Tapi yang rada longgar sedikit, tidak apalah, supaya mereka kenal masjid. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan mereka, jangan kamu takut-takuti. Kemudian mudahkan mereka, jangan kamu persulit. Ini titipan kami, super terakhir. Ayo kita makmurkan masjid, senyampang semangat baru, dengan suasana baru, bupati dan wakil bupati baru. Insya Allah sudah kami titipkan pada Bapak Bupati kesejahteraan panjenengan, tapi jangan diam, titip pada Pak Kades, Bapak Camat, supaya diperjuangkan hak-hak rakyat, terutama yang berhubungan dengan kemakmuran masjid. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya manakala ada kekhilafan dan kealfaan. Kami al-fakir tidak begitu sempurna dalam meniti kehidupan. Mohon maaf yang besar sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai kita dengarkan yakni sambutan dari Bapak Dr. Handes Haji Hawari Hamim. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan segala ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk acara yang selanjutnya, yakni pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Wafa. Kepada Bapak Ali Wafa dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal qawlu dunia
wajah biwujudil Mustafa Ahmad wali agni kauni unsun wa sururun qad tajaddad Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Muhammad. Salli alaihi. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نزال وبجاه يا إلهي جد وبلي كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Baik para hadirin, untuk acara selanjutnya yakni penutup sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafiuddin. Kepada beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il ala yawmiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama واجزينا أفضل ما جزيتنا بأنعمة وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يرتجي شفاعته ويرتدي به من الله رحمته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد الفاتح مولك والخاتم لما سبق نازل قبلك والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وآله حق قدره مقدار عظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ابن الجنة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dengan berakhirnya doa, berakhirlah acara halal bihalal pada sore hari ini. Kami beserta segenap panitia halal bihalal pada sore hari ini, yakni acara kepada para kiai, para ustadz dan guru ngaji beserta tokoh masyarakat, mobil khusus Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, dan segenap tamu undangan khususnya masyarakat Dusun Bataan, Desa Candijati, dan segenap takmir masjid se-Kecamatan Arjasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus saya sendiri sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata saya yang salah maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati para panjenengan semuanya, mohon dimaafkan karena saya sendiri masih belajar ya. Mohon untuk banyak ilmunya saya diberikan masukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.